Saya ini pagi-pagi dari datengin media, padahal saya time-nya olahraga nih. Tapi ya oke, karena ada pertanyaan media terkait adanya berita baru, ya. Sudah beberapa bulan ini Pak Presiden mengeluarkan SK untuk penambangan pasir. Itu bukan pasirnya, tapi di bawah pasir itu ada tanah yang memang perlu diuruk, ya, untuk pendalaman. Katanya pendalaman, tapi kan dari mata bisnis, ya, justru pasirnya yang dikeruk di permukaan itu yang diekspor ke Singapura, ya. Jadi ini mengulangi lagi ketika Bu Megawati Presiden tempo hari itu sudah di moratorium, sudah di stop. Ternyata sekarang 20 tahun kemudian Pak Jokowi membuka itu lagi. Jadi dari segi bisnisnya seperti apa, dari segi kerugian negara berapa, bagaimana, dan dari segi lingkungan ini juga memang berdampak kepada pengaruh-pengaruh dari reklamasi itu, ya. Jadi dari reklamasi itu Singapura bertambah luasnya, artinya dia juga zona ekonomi eksklusifnya bertambah. Jadi kalau melaut, ya, jadi negaranya semakin luas dan kepulauan kita semakin habis karena sudah ada beberapa kepulauan itu yang sudah memang hilang, ya. Nah, dari beberapa pulau yang hilang itu, maka berkuranglah jumlah pulau-pulau yang ada di Indonesia. Walaupun pulau kecil, ya, mungkin juga itu belum dihuni ataupun belum ada penduduknya, tetapi secara kenegaraan, saya pikir ini sudah menjual tanah, menjual pasir, memperluas negara Singapura, memperkecil zona eksklusif negara Indonesia. Otomatis mungkin dari segi money, dari segi keuangan kita uang masuk, ya. Cuman ini kan banyak swasta, ya. Pemain-pemain lama ini udah bermunculan kembali, ya. Yang dulu memang mereka sudah sedemikian rupa kekayaannya dari hasil penjualan pasir. Dengan dibukanya ini lagi mereka bereporia, ya. Semua dengan kekuatan, dengan modal yang besar, dengan eskavator yang canggih, dengan sedotan yang canggih, itu bangkit kembali dan mulai aktif di sekitar Kepulauan Riau. Sekarang udah rame di sana sekarang. Orang Jakarta sudah berbondong-bondong para pemain-pemain pasir yang dulu sempat mereka besar, kecil, sekarang mulai membesar lagi. Bang, ya saya pikir sih buntut-buntutnya di belakang ada oligarki, nggak mungkin pribumi lah, kita udah tahu lah. Semua di belakang layar itu ada pribuminya, ada, maksud saya ada orang asingnya, ada oligarkinya, jadi nggak mungkin melulu pribumi. Ada satu dua lah pribumi, ya, yang diuntungkan dari itu. Tetapi kan kebanyakan juga orang-orang oligarki ini, orang-orang yang memang kita bilang, ya saya nggak rasis, ya, tetapi mereka-mereka lah yang akhirnya sebagai bandar, sebagai cukong, sebagai investor memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pundi-pundinya. Pundi-pundi itu dipakai untuk kepentingan partai atau kepentingan pilpres nanti saya nggak tahu, apakah kepentingan pilkada atau pileg, tapi yang jelas semua lingkarannya nggak jauh ke situ. Saya sebagai rakyat biasa, ya, sedangkan kan wakil saya kan ada di Senayan. Selama itu diam, ya saya mana bisa apa-apa, ya saya diam juga lah. Kecuali mereka bersikeras, mereka protes apa segala macam, ya baru suara itu mewakili mungkin kepentingan rakyat banyak. Tapi selama mereka diam, ya berarti kan ada bagi-bagiannya, ada kerjasamanya, ada dealnya lah. Kita nggak tahu lah seperti apa. Tapi yang jelas pasti mereka diam itu kenapa? Karena mungkin ada janji-janji dari pemain pasir ini bahwa mereka juga akan ada bagiannya. Unus, ya, saya nggak tahu, ya. Tetapi kenapa diam DPR sebagai wakil rakyat, sebagai
saya punya perwakilan kan ada di Senayan, kok diam gitu, kok nggak berkicau, nggak memprotes apa. Tempo hari kan ketika Bu Mega sebagai presiden kan banyak anggota legislatif yang pada protes. Akhirnya LSM, masyarakat juga dengan kelompok-kelompoknya dan segala macam kan pada protes. Sekarang semua pada diem tuh, nggak ngerti. Jadi ya mungkin kerjasamanya bagus antara pemerintah dengan legislatif dalam hal bagi-bagi.